V60 Arabica Gayo Wine. Pagi-pagi semangat pagi semua. Semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Kali ini setelah saya menyampaikan mengenai analisa fundamental, selanjutnya technical sentimental pair Euro USD dan Gold, kita masuk ke GBP USD atau GU. Seperti biasa juga, kita mulai dari analisa sentimental dengan melihat kepemilikan institusi besar terhadap posisi long yang arahnya bullish dan short yang arahnya bearish di cftc.gov, yaitu Bapepti-nya Amerika. Kalau kita perhatikan datanya di sini terakhir, perubahan komposisi berlangsung di mana terjadi penurunan kepemilikan long dari 36% menjadi 31%, dan tentunya ini juga membuat GBP USD semakin menurun karena institusi besar terus mengurangi kepemilikannya akan posisi long. Mungkin Anda bingung ya kenapa misalkan secara teknikal minggu ini atau minggu lalu maksud saya GU malah naik. Jangan lupa kenaikan GU itu di hari terakhir yaitu hari Jumat. Sedangkan data COT ini delay sekitar 5 hari market open. Sehingga dengan demikian memang bisa saja terjadi ketidaksesuaian. Tetapi selalu saya katakan apapun itu ada kekurangannya. Dan kalaupun kekurangannya itu sedikit, jangan langsung diasumsikan tidak bagus atau tidak berguna. Karena dari sini sebetulnya pergerakan nyata dari sebuah pair yang direpresentasikan dalam bentuk grafik, dasarnya adalah soal supply and demand, permintaan atau penawaran, dan jatuhnya nanti transaksi. Transaksi untuk masuk buy atau long, dan juga keluar posisi, khususnya itu berarti dilakukanlah aksi profit taking. Sehingga sekali lagi kesimpulannya untuk analisa sentimental, tren GU dalam arti menjadi sebuah pair tentunya adalah bearish. Setelah kalau kita lihat analisa sentimental USD, kita sudah sama tahu kepemilikan akan posisi longnya itu sangat dominan, hampir mencapai 80%. Kemudian sekilas sedikit mengenai fundamental, saya ulang, perlu diperhatikan adalah data di hari Senin jam 3.30 atau 15.30 WIB, di mana akan disampaikan data Purchasing Manager Index, yaitu indeks pembelian para purchasing manager akan bahan mentah, bahan baku untuk diproduksi menjadi bahan jadi. Jadi kalau misalkan terjadi kenaikan jumlah pesanan, berarti secara otomatis pabrik lebih berproduksi dan itu tentunya baik untuk ekonomi. Jangan lupa untuk fundamental sebelumnya sudah saya bahas, Anda bisa klik lingkaran kecil ada huruf I di layar YouTube Anda di kanan atas. Ada link-link analisa fundamental Euro USD dan juga Gold. Yang jelas kesimpulannya secara sentimental dan fundamental, jika kita lihat per GBP USD, kecenderungannya masih bearish alias downtrend. Oke, sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Kita mulai dari time frame weekly ya. Kalau Anda perhatikan di sini, sebelumnya di minggu-minggu lalu sudah terjadi breakout ke bawah. Dan saya sudah menandai ini juga bahwa 1.0520 ini merupakan sebuah support yang kuat dan di minggu-minggu sebelumnya sudah terjadi bounce. Tetapi jangan lupa kenaikan ini menurut saya masih dalam koridor koreksi, belum terjadi pembalikan tren, artinya perubahan dari downtrend menjadi uptrend. Karena kalau kita perhatikan lagi, jika ini merupakan bearish engulfing, di mana candle ini menelan candle sebelumnya, maka ini akan menjadi sebuah area supply atau resisten yang menghambat kenaikan GU. Dan kalau Anda perhatikan lagi, sempat tersentuh ke area ini, tetapi
closing candle-nya tidak berhasil berada di atas ini atau juga memasuki area ini closing-nya. Sehingga dengan demikian tendensinya masih ada kemungkinan yang sangat besar untuk dia lanjut turun. Bagaimana dengan D1-nya? Sebetulnya D1-nya kalau kita bicara tren sama saja masih kuat terjadi penurunan, mengingat terjadi lower low dan lower high yang terus menurun. Ini puncak misalkan, kemudian puncak lagi di sini, ini puncak masih turun terus. Dan kalau kita tarik trendline, ini sampai dengan sejauh ini menurut saya belum berhasil di breakout, dan history high sebelumnya yaitu di sini, yang juga ada history low-nya yaitu di sini, sehingga ini bisa menjadi area flip, masih berfungsi sebagai area resisten. Kemudian juga perhatikan di sini ada bearish engulfing, sehingga sebetulnya nanti dalam kaitannya dengan trading plan yang lebih lengkap juga akan saya bahas lagi. Ini bisa dijadikan sebuah area yang perlu kita amati untuk melakukan aksi sell on high sesuai dengan prinsip komunitas TTS, Trading Tenang Senang, yaitu follow the trend by bidding. Artinya trennya turun dan terjadi koreksi kenaikan, disitulah kita berpikir sebagai sebuah institusi besar yang sering sekali melakukan aksi-aksi sell di puncak dan buy di lembah, tetapi tidak melawan tren. Oke, sekarang kita masuk ke H4 untuk membuat trading plan di minggu ini. Jangan lupa, biasakan selalu membuat trading plan di awal. Soal salah atau benar itu urusan belakangan. Karena di dalam mengerjakan apapun, kita harus selalu punya perencanaan yang matang. Sekali lagi, terlepas apakah nanti trading plan itu benar atau tidak, atau sesuai dengan skenario atau tidak, atau kemudian kita mendapatkan momentum untuk entry atau tidak, itu urusan belakangan. Biasakan latih diri kita sedari awal, sebelum kita entry, itu jaga tangan kita dengan harus bisa menjawab beberapa pertanyaan. Misalkan pertama, trennya apa secara major, secondary, dan minor. Kedua, kalau dia naik, kira-kira kemana, kalau dia turun kira-kira kemana. Ketiga, skenario entry-nya tuh seperti apa, apakah menunggu breakout, ataukah misalkan tertahan di area support and resistance baru kita entry. Baru keempat, akan semakin optimal jika Anda lengkapi juga dengan mapping, kalau saya istilahnya forecast map, mungkin yang lain mengenal istilahnya dengan road map. Di H4 sendiri, di minggu lalu memang tidak kejemput, dan saya selalu menyampaikan trading plan secara lengkap di channel Signal Gratis Premium, di mana syarat ketentuan berlaku. Jika Anda mau join, bisa lihat lebih detail iklan yang tadi atau yang berikutnya, atau juga bisa japri saya WA 0811992989. Hanya dengan membuka account $250 di broker yang bekerja sama dengan saya, Anda mendapatkan support atau dukungan Signal Gratis Premium. Dan kalau Anda mau trading, toh juga Anda harus depo. Hingga sebetulnya kalau Anda join di bawah saya punya keuntungan tersendiri.
Walaupun Anda tidak harus mengikuti signal tersebut, tetapi paling tidak bisa dijadikan referensi karena signal tersebut biar bagaimanapun sifatnya adalah support, Anda tetap harus bisa trading mandiri, tentunya belajar dan berlatih terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan di sini GU ya, ini area di mana kita melakukan aksi sell, dan selalu saya katakan kalau yang hijau itu lebih ke konservatif entry dan biasanya saya pending order buy limit sell limit. Kemudian kalau yang biru dan magenta ini sifatnya trading yang lebih agresif, bisa harian, dan di signal ini juga sebelumnya sudah saya katakan akan ada signal-signal yang sifatnya harian di luar yang swing trade atau long term. Kita kembali lagi untuk membuat lebih tajam plan di H4-nya tadi. Anda perhatikan di sini ada sell limit 1.1600. Tadi juga saya sudah uraikan di D1. Dasarnya apa? Yang pertama di sini ada area resisten dari history high low sebelumnya. Alasan kedua di sini adalah area di mana range mingguan itu tercapai sekitar 350 pip, dan untuk lebih detailnya SL-nya di 1.1700 100 pip, TP-nya 200 pip 1.1400. Sekali lagi ini sell limit tinggal kejemput atau tidak itu urusan nanti. Tetapi tetap ada strategi-strategi atau signal-signal untuk kita entry secara daily. Dan kemudian Anda lihat di sini yang biru itu bukan sell limit tetapi sell on market order 1495. Dasarnya adalah ini ada history high sebelumnya, sangat sederhana sekali, dan ini sebetulnya area. Karena di sini juga sebetulnya bisa saja dimasukkan sebagai bearish engulfing, dan di sini ada history high, di sini ada history high, sehingga kita jadikan ini sebagai area. Dan jika nanti terjadi kenaikan sampai sini walaupun tidak mencapai harga tertinggi ini, tetapi ada bearish engulfing atau bearish pin bar di H1N30, Anda bisa melakukan eksekusi entry. SL-nya sebetulnya yang ideal adalah di atas ini, sekitar 5-10 pip, tetapi jika Anda tidak mau mengambil resiko lebih, Anda bisa saja meletakkan SL-nya sekitar 20 pip di atas ini. Untuk lebih agresifnya lagi, Anda bisa perhatikan level sampai dengan area 1.1360, 1370. Dasarnya adalah pertama sebetulnya di sini ada bearish engulfing, kemudian diulang lagi di sini ada bearish engulfing, berarti sebetulnya ini sudah pernah diuji di sini, kemudian kedua kali juga diuji di sini, dan ini belum diuji sebetulnya secara signifikan walaupun sempat ke sini dan akhirnya turun tajam. Sehingga sekali lagi area 1.1360 ini bisa dijadikan sebagai sebuah harga yang perlu diperhatikan untuk entry sell dengan risk atau stop loss beberapa pips saja di atas ini. Kemudian kalau kita bicara reward, target profit, baik di sini ataupun di sini, target profitnya itu bisa sampai ke sini ya. Kalau dia turun, karena di sini ada potensi double bottom. Oke, sekian, terima kasih. Semoga senantiasa bermanfaat dan menjadi berkat. Terus belajar dan berlatih, karena dengan belajar dan berlatih, Anda akan mendapatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan. Pengetahuan, pengalaman, keterampilan ini akhirnya membuat Anda berhikmat dan pada akhirnya bisa menghasilkan profit dalam bentuk materi, misalkan uang. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak.